menjalani semuanya ikhlas. Jadi pasti keberhasilan, kebahagiaan itu akan datang sendirinya gitu. Makanya sama kayak sekarang saya nggak pernah bermimpi untuk jadi seorang pengusaha gitu. Tapi semuanya saya jalani gitu. Jadi saya tidak mengejar gitu. Saya tidak mengejar, tapi saya hanya menanamkan ke diri saya harus menjadi orang sukses. Saya harus menjadi agen perubahan. Saya harus menjadi agen perubahan juga di kalangan pengusaha muda. Saya juga mau melihatkan kepada pengusaha muda, baik itu perempuan ataupun laki-laki gitu, bahwa kita pengusaha muda ini bagaimana kita bisa menjadi bagian dari untuk Indonesia ini bisa menjadi negara emas nantinya gitu. Nah, strategi untuk pengembangan bisnis sendiri kita memang ada jangka panjang, ada jangka pendek ya gitu. Nah, yang sekarang kita berfokus kepada yang jangka pendek gitu. Jangka pendeknya apa gitu. Jadi masing-masing perusahaan ini kita sudah membuat bisnis plan-nya sendiri gitu. Bisnis plan-nya bagaimana kita mencoba untuk masuk nih ke target-target pasar mana aja nih. Kalau pelayaran target pasarnya seperti apa? Kalau pro salvage juga target pasarnya seperti apa, properti juga seperti apa. Nah, target itu pasti kita udah bikin bisnis plan. Nah, ini kita mencoba untuk membangun teamwork yang solid gitu. Jadi masing-masing perusahaan ini mempunyai tim bagaimana mereka bisa achieve dengan targetnya masing-masing gitu. Ya, sama-sama kita ketahui ya, dunia kemaritiman atau dunia kepelayaran itu mostly 85% itu adalah digeluti oleh kaum laki-laki. Tapi jangan salah Mbak gitu, bahwa kaum perempuan juga banyak yang ada di dunia kemaritiman ini. Karena ketika kita berbicara kemaritiman, kita berbicara adalah bukan hanya laut saja, tapi juga pelabuhannya, tapi juga semua lini bisnis yang untuk mensupport kegiatan dari kemaritiman ini sendiri gitu loh. Jadi banyak perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia ini sekarang menggeluti bisnis di dunia kemaritiman ini gitu. Jadi permasalahan itu pasti ada karena kesetaraan gender itu pasti masih kelihatan, tapi tidak terlalu sama seperti dulu ya gitu. Ini menurut pendapat saya gitu ya, bagaimana kita ini sebenarnya perempuan ini kita tidak harus bersaing dengan laki-laki gitu, tapi bagaimana kita bisa sama-sama gitu, sama-sama untuk bisa menjalani ini semuanya. Kita juga mau diberikan ruang, waktu dan kesempatan untuk menggeluti bidang usaha ini gitu. Jadi kita kesejahteraan gender itu memang kita sangat membutuhkan di dunia pelayaran gitu. Nah, kalau bagaimana kita menghadapi jika kita menghadapi suatu masalah nih perempuan yang ada gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya gitu, menurut pribadi itu tidak ada masalah gitu sejauh kita bisa beradaptasi gitu. Karena the most important itu adalah ketika kita bisa berkomunikasi dan kita bisa adaptif dan kita bisa berkolaborasi gitu. Jadi kita harus berkolaborasi sendiri dengan kaum laki-laki, karena saya jujur mostly dulu karyawan saya semuanya tuh laki-laki gitu. Jadi akhirnya saya tidak menjadikan mereka itu satu tantangan gitu. Bahkan saya berterima kasih kepada kaum laki-laki karena apa? Perempuan ini kalau udah bersatu gitu. Karena kalau udah perempuan udah berbicara gitu, pasti itu didengar gitu. Jadi untuk para perempuan gitu, kita jangan sampai minder gitu bahwa oh itu banyak laki-laki, kita perempuan nanti kita nggak dengar, enggak gitu. Padahal itu salah. Maka ketika kita percaya diri bahwa oke, kita harus mempunyai kemampuan, kapabilitas gitu, itu bagaimana membuktikan bahwa perempuan itu berdaya gitu. Perempuan itu sangat sangat unik gitu loh.
Jadi karena menurut saya kayak saya perempuan gitu. Jadi saya pernah melakukan satu survei ketika melakukan marketing gitu. Saya minta salah satu tim saya untuk melakukan itu, laki-laki melakukan marketing. 1-2 kali itu tuh nggak diterima gitu. Tapi ketika saya ini kenapa nggak diterima? Akhirnya saya maju gitu. Nah ketika saya maju akhirnya dengan kita berbicara, kita mencoba mencari pengertian, meminta pengertian, kita meyakinkan dan mereka menerima, kita mendapatkan proyek itu. Nah ini salah satu kenapa perempuan itu unik gitu, karena kita ini kan perempuan ini jiwa keibuan kita tuh ada, jiwa untuk mendengar kita itu ada gitu, terus jiwa kita untuk bagaimana merangkul mereka itu ada, sehingga mereka itu bisa merasa nyaman dengan pelayanan yang kita berikan gitu. Jadi jadi kalau untuk perempuan sendiri di dunia kemaritiman itu Mbak gitu, itu benar-benar sekarang itu tuh udah mulai banyak ya gitu perempuan-perempuan yang ada di dunia kemaritiman atau pelabuhan atau di bagian logistik gitu. Ya, nah jadi kalau untuk target sendiri, kalau kita berbicara target bisnis ya, kalau target bisnis sendiri, saya pengen bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi untuk masyarakat yang ada di Batam, Kepulauan Riau pada khususnya, atau Indonesia pada umumnya gitu. Nah jadi target saya adalah saya minimal di tahun 2004 ini kita bisa membentuk 10 cabang yang ada di Indonesia gitu. Karena saat ini kita baru ada cabang 4. Jadi kita ada cabang di Nipah, Tanjung Balai Karimun, terus kita ada cabang di Jakarta, kita ada cabang di Loksmawe sama Bali. Nah, jadi kita ada punya 4 cabang untuk saat ini gitu. Nah, target untuk tahun 2024 itu kita harus mempunyai 10 cabang gitu. Bagaimana cara untuk achieve target ini? Yaitu ya bagaimana kita sekarang udah menyusun strategi, kita bagaimana kita harus menjemput bola. Ya, kita harus menjemput bola dan kita harus sekarang bagaimana kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang sama dengan kita gitu. Bagaimana kita harus bisa mendeliver jasa perusahaan harus lebih baik lagi. Kenapa mereka harus memilih kita? Nah, kita harus sekarang harus mengerti dengan value dari perusahaan kita sendiri kan. Salah satunya adalah dengan apa? Dengan SDM yang mumpuni gitu. Karena SDM ini sangat penting, apalagi di dunia kemaritiman gitu. Karena yang kita jual ini adalah jasa, yang mana SDM inilah yang langsung memberikan jasa perusahaan ini. Nah, jadi salah satunya saya itu berencana bahwa dalam tahun 2024 ini harus bisa memberikan sertifikasi atau sekolah atau product knowledge kepada SDM yang ada, sehingga mereka bisa menjadi SDM yang unggul, yang bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada dan lebih berdaya lagi. Untuk karyawan sendiri, untuk di kantor kita kurang lebih ada sekitar 35 orang. Nah sekarang untuk kru kapal sendiri itu kurang lebih ada sekitar 150 orang. Saya untuk saat ini menjabat sebagai Ketua Praktisi Maritim Indonesia atau Pramarin Kepulauan Riau. Nah, alhamdulillah tahun ini saya ditunjuk untuk menjadi Ketua Pramarin. Nah, kalau di sini tantangannya itu pasti sangat luar biasa, karena praktisi ini berarti orang yang ahli di bidangnya gitu. Nah, bagaimana kita bisa membantu pemerintah, kita bisa membantu pengusaha-pengusaha yang di bidang kemaritiman ini untuk bisa lebih lagi komplai kepada peraturan-peraturan yang ada, dan kita juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah juga nih apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa meningkatkan kapabilitas dari perusahaan-perusahaan ini, bagaimana aturan-aturan yang ada itu tidak tumpang tindih gitu, bagaimana seorang investor misalnya untuk mereka bisa membeli kapal atau mendatangkan kapal atau ingin berusaha di Indonesia ini dengan dimudahkan dengan regulasi yang ada gitu. Nah, jadi untuk Pramarin sendiri itu lebih ke sana, bagaimana kita juga bisa mengedukasi pengusaha-pengusaha atau anggota atau pengurus yang ada untuk kita lebih melek lagi nih, apa nih yang bisa kita membantu pemerintah untuk menjadi Indonesia ini menjadi poros maritim dunia gitu.
Ya, nah jadi mungkin ini saya selain membawahi 3 perusahaan Kencana Group, yaitu PT Pelayaran Kencana Global, ProSalvage Kencana Global, dan Properti Kencana Bilang. Saya juga sebagai anggota dari perusahaan Persatuan Perusahaan di bidang keagenan kapal, itu namanya ISA, dan juga saya sebagai ketua WILAT, Women in Logistics di Kepri, yang mana kemarin kita launching buku kita yang IWTL itu gitu. Nah, jadi terus saya juga sebagai wakil ketua Kadin di bidang perhubungan laut dan tol laut, dan saya juga sebagai kompartemen di BPP HIPMI yang ada di Jakarta. Terus saya juga sebagai anggota dari BPP Womanpreneur. Saya juga, karena saya berasal dari Minang, saya sebagai bendahara umum Generasi Muda Minangkabau. Nah, karena saya juga perempuan Minang, jadi kita tuh di Minang itu ada namanya komunitas Basiba. Jadi komunitas Basiba ini adalah komunitas semua perempuan Minang yang ada di Kepulauan Riau. Jadi semua perempuan Minang. Jadi kita tuh anggota hampir lebih dari 2.000 orang gitu ya, 2.000 orang. Nah, jadi saya sebagai ketua Basiba Kepri-nya gitu. Jadi kita itu bagaimana kita melestarikan budaya Padusi Minang, walaupun kita ada di rantau orang, tapi kita tetap melestarikan budaya perempuan Minang itu sendiri. Jadi saya terus terang, waktu saya meniti karir 10 tahun itu sebenarnya saya sudah ditawarkan untuk mendapatkan anugerah perempuan Indonesia gitu. Tapi di sana saya memutuskan bahwa sepertinya saya belum layak gitu, karena menurut saya masih banyak capaian saya yang belum saya lakukan. Dan alhamdulillah kemarin saya diberikan kepercayaan untuk menerima anugerah perempuan Indonesia mewakili perempuan Kepulauan Riau gitu. Jadi saya mewakili provinsi kemarin itu gitu. Jadi ya sangat luar biasa, kita perempuan diberikan apresiasi dengan pencapaian-pencapaian yang kita sudah dapatkan gitu. Jadi saya juga diinterview apa aja nih achievement yang kita dapatkan supaya kita ini benar-benar bisa layak untuk mendapatkan anugerah perempuan Indonesia ini. Jadi moto saya adalah, kamu adalah apa yang kamu pikirkan, maka kamu pikirkanlah kesuksesan kamu. Jadi itu saja. Jadi saya itu lebih menjalani semuanya ikhlas. Jadi pasti keberhasilan, kebahagiaan itu akan datang sendirinya gitu. Makanya sama kayak sekarang saya nggak pernah bermimpi untuk jadi seorang pengusaha gitu. Tapi semuanya saya jalani gitu. Jadi saya tidak mengejar gitu, saya tidak mengejar, tapi saya hanya menanamkan ke diri saya harus menjadi orang sukses. Saya harus menjadi agen perubahan. Saya harus menjadi agen perubahan juga di kalangan pengusaha muda. Saya juga mau melihatkan kepada pengusaha muda, baik itu perempuan ataupun laki-laki gitu, bahwa kita pengusaha muda ini bagaimana kita bisa menjadi bagian dari untuk Indonesia ini bisa menjadi negara emas nantinya gitu. Jadi kita harus bisa memberikan kontribusi, walaupun kita hanya dengan misalnya menciptakan lapangan kerja, kita bisa bagaimana SDM kita unggul gitu, bagaimana ya walaupun tidak langsung sama pemerintah, tapi mulai dari diri kita sendiri. Saya selalu ngomong, saya mohon maaf ya, saya tidak harus turun ke politik untuk bisa berbuat baik atau berbuat banyak untuk masyarakat, bangsa dan negara gitu. Tapi saya bisa melakukan dari segi entrepreneur sebagai pengusaha muda. Apa yang saya lakukan? Yaitu saya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Terus bagaimana bisa income perusahaan bisa mendapatkan pajak-pajak lebih besar lagi, bagaimana kita meng-guide perusahaan-perusahaan luar negeri untuk bisa berinvestasi atau berkegiatan di Indonesia ini, sehingga mereka bisa belanja, dan itu akan multi untuk UMKM yang udah ada.